Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kehadirat junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, mahasiswa sekalian yang saya banggakan dan yang saya cintai, alhamdulillah hari ini kita lanjutkan materi kita pada pembelajaran mata kuliah usul fikih. Pada kesempatan kali ini kita akan memasuki materi kita terkait dengan dalil syar'i terkait dengan sunnah. Dari yang sebelumnya sudah kita sampaikan dan sudah kita pelajari bahwa dalil hukum atau sumber-sumber hukum atau dalil-dalil hukum terbagi kepada dua bahagian. Yang pertama disebut dengan dalil hukum yang disepakati atau muttafaq yang disepakati. Yang kedua disebut dengan dalil mukhtalaf yang tidak disepakati. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan terkait dengan dalil hukum yang disepakati. Pada pertemuan yang lewat sudah kita ceritakan dan sudah kita bahas terkait dengan dalil, yaitu yang disepakati yang pertama adalah Al-Quran. Nah, kali ini kita akan menceritakan dan membahas terkait dengan dalil hukum yang disepakati yang kedua, yaitu adalah As-Sunnah. Mahasiswa sekalian yang saya cintai dan yang saya banggakan, epistemologi sunnah secara bahasa itu dia disebut dengan hiya at-tariqatun wasiratun sawa'un kana mahmuda au mazmuma. Sunnah secara bahasa dapat diartikan sebagai jalan atau perjalanan. Apakah perjalanan atau jalan itu baik maupun buruk? Jadi secara etimologinya. Seperti hal ini yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, pengambilannya adalah sunnatan man qad arsalna qablaka min rusulina wala tajidu li sunnatina tahwilan. Terdapat di dalam surah Al-Isra ayat 77. Sementara sunnah secara istilah syar'i, yaitu dalam definisinya masudira an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn. Sementara sunnah secara istilah syar'i adalah apa yang bersumberkan atau apa yang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah itu berupa perkataan, perbuatan maupun berupa ketetapan. Oleh karena itu, mahasiswa sekalian yang saya banggakan, dari penjelasan definisi tadi terkait dengan sunnah secara syar'i itu dapat kita simpulkan bahwa sunnah itu secara terminologi tadi dapat kita klasifikasikan dalam 3 hal. Yang pertama disebut dengan sunnah al-qauliyah atau sunnah perkataan, ya, yang berupa perkataan Nabi, ya, yang berupa perkataan Nabi. Salah satu contoh terkait dengan sunnah qauliyah ini seperti yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, sumu liru'ya wa uftiru liru'ya. Berpuasalah karena kalian melihat hilal dan berbukalah kalian karena melihat hilal. Ini satu contoh terkait dengan misalnya sunnah daripada sunnah qauliyah. Nah, yang kedua yaitu sunnah fi'liyah atau sunnah perbuatan Nabi, ya.
yaitu sunnah perbuatan Nabi, ya. Contoh seperti yang dalam hadis Nabi dicontohkan, misalnya terkait dengan tata cara pelaksanaan Nabi dalam melaksanakan ibadah sholat, tata cara Nabi dalam mengerjakan ibadah haji. Nah, ini contoh terkait dengan sunnah-sunnah fitriyah. Nah, yang terakhir, yang ketiga itu adalah sunnah. Dari definisi dapat kita tarik, yang ketiga adalah sunnah takririyah, atau disebut dengan sunnah berupa ketetapan atau persetujuan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh dalam hadis yang sunnah takririyah ini adalah misalnya terkait dengan contoh kisah dari Mu'adz bin Jabal saat beliau menjadi seorang qadhi, saat menjadi seorang qadhi di kota Yaman. Baik mahasiswa sekalian yang saya banggakan dan yang saya cintai, berikutnya dalam kajian kita terkait dengan sunnah, yaitu kita bahas terkait yang kedua, dalil legalitas sunnah atau disebut dengan kehujjahan sunnah. Terkait dengan kehujjahan sunnah, yang pertama contohnya Allah sebutkan di dalam surah Al-Ahzab ayat 36. Kata Allah, wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidaklah pantas seorang mukmin baik laki-laki maupun perempuan apabila ada ketetapan dari Allah dan Rasulnya masih mereka memilah-milah. Nah, ini menunjukkan bahwa dalil kehujjahan terkait dengan legalitas, yaitu legalitas sunnah. Nah, yang kedua, contoh dari legalitas sunnah itu terdapat dalam surah Al-Hasyr. Contohnya dalam surah Al-Hasyr ayat ke-7, apa kata Allah? Di sana sebutkan, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul perintahkan kepada kalian, fakhudhu, ambil, laksanakan. Dan apa yang Rasulullah cegah atau larang, oleh karena itu tinggalkan. Jadi dari ayat ini menunjukkan tentang legalitas atau kehujjahan dalil sunnah. Yang kedua ada lagi, ya, bisa ijma' sahabat radhiyallahu anhu. Dan yang ketiga, banyak ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat general, yang tidak mungkin bisa diamalkan tanpa perincian lebih lanjut. Mahasiswa yang saya banggakan dan yang saya cintai, itu terkait dengan legalitas dalil sunnah. Nah, yang ketiga yang kita bahas dalam materi kita kali ini adalah fungsi sunnah terhadap Al-Quran. Terkait dengan fungsi sunnah terhadap Al-Quran itu, dalam kajian ilmu usul fikih itu terdapat 3 hal. Yang pertama, fungsi sunnah itu yang pertama sebagai penguat hukum yang ada di dalam Al-Quran. Artinya, hadirnya sunnah Nabi ini adalah sebagai memperkuat apa yang ada hukum, apa yang terdapat hukum dalam Al-Quran. Apa contohnya? Misalnya di dalam Al-Quran Allah jelaskan terkait dengan ayat perintah sholat. Kata Allah, wa aqimus sholata wa atuz zakat. Dirikan sholat dan tunaikan zakat. Ayat ini sudah disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Namun datang hadis Nabi memperkuat terkait dengan ayat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Apa hadis Nabi menyebutkan? Bunyal Islam
ala khamsin syahadatun alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wal hajj wa shaumur ramadan. Hadirnya hadis Nabi ini adalah sifatnya untuk memperkuat apa yang ada, apa yang terdapat hukum di dalam Al-Quran. Maka kata Rasul, Islam itu dibangun atas 5 fondasi dasar. Yang pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang kedua mendirikan sholat, yang ketiga menunaikan zakat, yang keempat melaksanakan ibadah haji, dan yang kelima adalah melaksanakan puasa Ramadan. Yang pertama adalah sebagai penguat. Yang kedua, fungsi sunnah terhadap Al-Quran itu sebagai hadirnya sunnah itu sebagai penjelas atau dan memperinci hukum yang ada di dalam Al-Quran yang sifatnya masih global. Apa contoh hal ini? Misalnya kata Allah, lagi saya contohkan terkait dengan ibadah sholat. Wa aqimus sholata wa atuz zakat. Dirikan sholat dan tunaikan zakat. Ayat ini masih bersifat global. Oleh karena itu butuh perincian, ya, butuh perincian, butuh untuk penerangan lagi. Maka hadir Nabi Muhammad SAW memberikan sebuah contoh terkait dengan ibadah sholat dengan merinci tata caranya, bagaimana sholat itu dilakukan, apa yang harus dibaca di dalam sholat itu. Maka Nabi mempraktekkan ibadah sholat itu, ya. Maka setelah mempraktekkan ibadah sholat itu, Nabi menyampaikan lewat sebuah hadisnya, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya sholat. Jadi hadis Nabi itu hadir sebagai memperjelas dan sekaligus memperinci terkait dengan tata cara pelaksanaan ibadah sholat. Yang ketiga, fungsi daripada sunnah itu, yang ketiga adalah sebagai menetapkan hukum baru yang belum disebutkan di dalam Al-Quran, ya, karena Al-Quran mendiamkannya, tapi pada dasarnya induknya sudah dijelaskan dalam Al-Quran, ya. Terkait dengan yang ketiga ini, contoh Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Apa kata Allah sebutkan di dalam Al-Quran? Wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Bahwa orang-orang yang menghimpunkan 2 bersaudara itu tidak ada kecuali orang-orang yang terdahulu. Artinya apa? Menghimpun 2 saudara itu hanya dibolehkan pada syariat-syariat sebelumnya. Nah, dalam ayat ini masih perlu penjelasan, penegasan lagi. Maka hadirlah sunnah Nabi memberikan ketetapan terkait apa yang disebut menghimpun 2 bersaudara itu. Maka Nabi Muhammad SAW menjelaskan dalam sebuah hadisnya. Apa kata Nabi? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tankihal mar'a an ammatiha aw khalatiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk menikahi atau mengumpulkan pernikahan itu. Dalam satu pernikahan itu seorang perempuan dengan pamannya, dengan bibinya. Seorang perempuan dinikahi dan makciknya juga dinikahi. Hal ini dilarang. Mahasiswa yang saya banggakan dan yang saya cintai, mudah-mudahan
yang ketiga ini terkait dengan fungsi sunnah, ya, dalam fungsi sunnah terhadap Al-Quran ini dapat dan bisa kita pahami dengan baik. Nah, untuk lebih lanjutnya bisa nanti dicari contoh-contoh yang bisa relevan atau menambah pengetahuan kita. Nah, yang terakhir pembahasan kita dalam terkait dengan dalil sunnah ini adalah terkait dengan pembahagian sunnah secara riwayatnya atau secara kuantitasnya, ya, secara kuantitasnya. Yang pertama, pembagian sunnah itu dari secara riwayatnya. Yang pertama, sunnah itu disebut dengan sunnah mutawatir. Sunnah mutawatir. Apa itu sunnah mutawatir? Diriwayatkan banyak rawi dalam setiap tingkatannya. Ya, diriwayatkan banyak rawi dalam setiap tingkatan-tingkatannya. Secara singkat itu nanti bisa kita perbanyak lagi dan perdalam lagi terkait dengan persoalan sunnah mutawatir dan beserta contohnya. Yang kedua, sunnah masyhur. Sunnah masyhur. Apa itu sunnah masyhur? Diriwayatkan banyak rawi dalam setiap tingkatan kecuali tingkatan sahabat. Ya, dalam tingkatan rawi itu diriwayatkan banyak rawinya banyak, ya, dalam setiap tingkatan kecuali tingkatan sahabat. Inilah secara singkat terkait dengan makna hadis masyhur. Yang ketiga adalah sunnah ahad, ya, sunnatul ahad. Apa itu sunnah ahad? Hadis yang diriwayatkan atau diriwayatkan oleh rawi yang sangat terbatas dalam setiap tingkatannya. Baik mahasiswa yang saya hormati, yang saya cintai dan yang saya banggakan, mudah-mudahan dari materi ini apa yang saya sampaikan terkait dengan epistemologinya, terkait dengan dalil kehujahan sunnah, yang ketiga terkait dengan fungsi sunnah terhadap Al-Quran, dan yang terakhir materi kita terkait dengan pembahagian sunnah secara riwayat. Mudah-mudahan dapat dipahami, dan tentu apabila ada hal-hal nanti yang kurang jelas nanti akan kita bahas dan akan kita perdalam itu. Demikian, mudah-mudahan ananda kami semua dapat memahami dan bisa mengembangkan terkait dengan dalil hukum. Yang kedua adalah seputar dalil syar'i sunnah. Demikian, mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.